Bab 45. Sarjana Nasional Y. Keroyokan. Tempat itu berantakan. Meskipun Mileye bertiga kuat, Akademi Changmu lebih banyak orang, sehingga ketika pertarungan dimulai, Mileye bertiga tidak terlalu beruntung. Lagi pula, bisa bergabung dengan murid Akademi Changmu sudah pasti bukanlah sampah. Namun, Akademi Changmu juga tidak dapat untung, atau harusnya dikatakan sangat menyedihkan, karena sejauh ini, 6 atau 7 murid Akademi Changmu telah mati secara tragis. Bang! Setelah Mileye menghempaskan seorang murid Akademi Changmu dengan satu pukulan, dia akan mengejar. Pada saat ini, sebuah tombak panjang muncul di udara. Ini adalah Jerry. Mileye berhenti. Dia tidak menghindar, membiarkan tombak Jerry menikam dadanya. Buk! Mileye mundur, tetapi wajah Jerry berubah drastis, karena Mileye menggunakan tubuhnya untuk memblokir tombaknya. Benar saja, Mileye tiba-tiba meraih tombak panjang Jerry, dan saat berikutnya, dia mengikuti tombak panjang itu dan membenturkan lututnya ke perut Jerry. Bang! Seluruh tubuh Jerry langsung terguncang beberapa kaki jauhnya. Buk! Jerry jatuh ke tanah, darah menyembur keluar dari mulutnya, organ dalam perutnya telah dihancurkan oleh lutut Mileye. Mileye berjalan ke depan Jerry. Jerry menatap Mileye dengan ekspresi yang sangat suram. Aku meremehkanmu, tapi setelah kami mati hari ini, Akademi tidak akan meremehkanmu lagi. Saat dia mengatakan itu, dia meraung keras ke arah sekitarnya, pergi semua. Pada saat ini, para siswa di sekitar Akademi Changmu berhenti satu demi satu, ketika mereka melihat penampilan Jerry, para murid itu bergegas menuju Mileye. Mileye menatap orang-orang itu dengan dingin. Orang-orang itu segera berhenti, bukan karena mereka takut pada Mileye, tetapi karena mereka takut Mileye akan membunuh Jerry. Jeffrey dan Bennett Mo berjalan ke samping Mileye. Keduanya terluka dengan level yang berbeda-beda, terutama Bennett Mo. Darah masih mengalir dari sudut mulutnya. Jeffrey juga memiliki banyak retakan di bagian atas tubuhnya. Di depan murid Akademi Changmu ini, yang paling bawah adalah alam energi perlindungan, bukan alam energi perlindungan biasa. Mereka bertiga melawan 20 orang, tapi mereka masih hidup. Ini sudah sangat menakutkan. Di depan Mileye, Jerry perlahan berdiri. Dia berteriak pada murid Akademi Changmu di belakangnya lagi, cepat pergi. Dia tidak bodoh. Setelah bertarung, dia sudah tahu kalau dia dan yang lainnya terlalu meremehkan kekuatan 3 orang di depannya. Kalau dilanjutkan, semuanya akan mati sia-sia. Di sekitar, tidak ada satupun murid Akademi Changmu yang bisa lolos. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berbalik dan berjalan ke kejauhan. Jeffrey dan Bennett Mo melirik Jerry, yang telah terluka parah oleh Mileye, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, Jerry tiba-tiba tertawa. Kenapa? Kamu mencoba mempermalukanku. Haha, aku murid Akademi Changmu, aku lebih baik mati daripada dipermalukan oleh murid Akademi Changlan. Begitu selesai bicara, di bawah tatapan mata semua orang, Jerry mengepalkan tangan kanannya, lalu menghantamnya ke tenggorokannya sendiri. Krak! Tulang-tulangnya hancur, tubuh Jerry langsung kaku. Kak Jerry! Di sekeliling, semua murid Akademi Changmu bergegas ke tubuh Jerry. Air mata para murid ini mengalir. Tidak jauh dari sana, di samping Mileye, Bennett Mo menyeka darah dari sudut mulutnya. Sial, kita bertiga seperti orang jahat, siapa yang menindas siapa coba? Jeffrey menggosok bagian atas tubuhnya, tak lama kemudian retakan di tubuhnya mulai sembuh. Dia melirik Mileye di sampingnya. Tubuh fisikmu kuat juga. Selama perkelahian tadi, dia menemukan kalau tubuh Mileye tidak lebih buruk darinya.
Mileye berkata ringan, kamu juga luar biasa. Ini bukan ejekan. Sejauh ini, di antara generasi muda, dalam hal fisik, hanya Jeffrey ini yang bisa menandinginya. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul di depan Mileye bertiga. Pria parubaya itu mengenakan jubah sutra emas, dengan logo Akademi Changmu di dada kiri. Mileye kenal orang yang datang, dia adalah Dwika Li asli, wakil dekan Akademi Changmu. Masalah ini benar-benar jadi besar. Tapi itu juga normal, sudah ada yang mati, sudah pasti masalah ini jadi besar. Dwika Li menatap Mileye. Sudah membunuh orang masih ingin pergi. Mileye mencibir. Bunuh. Kenapa? Hanya murid Akademi Changmu kalian yang boleh membunuh orang, tapi murid Akademi Changlan tidak boleh. Atau, Akademi Changmu sudah tidak ada lagi orang, sampai-sampai wakil dekan harus keluar untuk membalas dendam. Dwika Li mencibir, ingin membuatku marah. Jangan khawatir, aku tidak akan menindasmu. Saat mengatakan itu, dia berbalik untuk melihat gundukan batu di suatu tempat di kejauhan. Di sana terbaring seorang lelaki tua, orang ini tidak lain adalah Pak Tuaji. Sudut mulut Dwika Li berangsur-angsur menjadi menyeramkan. Pak Tuaji, mulai saat ini aku nyatakan Akademi Changmu akan berperang melawan Akademi Changlan, berperang. Pada saat ini, Pak Tuaji tiba-tiba berdiri. Saat berikutnya, di mata semua orang, dia mencabut rumput liar di sampingnya dan membuangnya. Wajah Dwika Li berubah drastis, tangannya terkepal tiba-tiba, aura tak kasat mata muncul di sekelilingnya. Pada saat yang sama, kekuatan dahsyat bergejolak dari tangannya seperti gelombang. Mileye bertiga langsung dihempaskan oleh kekuatan ini hingga beberapa puluh kaki jauhnya. Saat ini, di bawah tatapan mata Mileye bertiga yang takjub, rumput liar itu seperti pedang tajam langsung menembus kekuatan yang dikeluarkan oleh Dwika Li, bahkan aura yang dikeluarkan oleh Dwika Li juga menghilang tanpa bekas dalam sekejap. Ses. Lengan kanan Dwika Li langsung putus. Hening. Melihat adegan ini, Mileye bertiga di samping tercengang. Benetmo menelan ludah. Orang tua ini sangat hebat. Lain kali ketika berbicara dengannya, haruskah aku lebih hormat? Mileye juga sedikit terkejut, kekuatan orang tua ini benar-benar sedikit menakutkan. Kemungkinan bahkan sedikit lebih kuat dari ketua ketiga pavilion Zuixian yang dia lihat di awal. Di kejauhan, Pak Tuaji melirik Dwika Li. Perang, apa kamu yakin? Dwika Li menatap Pak Tuaji dengan ekspresi yang sangat masam. Pak Tuaji meneguk araknya dan menggelengkan kepala. Tahukah kamu kenapa sampai sekarang Akademi Changlan belum jatuh? Ketika mengatakan itu, dia menunjuk pada dirinya sendiri. Karena aku tidak mati, Akademi Changlan tidak akan tutup. Kamu mau berperang? Boleh, 3 orang kecil ini boleh kalian bunuh. Tapi aku jamin, siapapun yang berusia di bawah 30 tahun di Akademi Changmu tidak akan bisa melihat matahari besok. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa coba. Toh, 3 orang di sisiku ini hasil pungut, jadi aku tidak peduli. Mendengar ini, Mileye bertiga hampir melarikan diri. Dipungut. Sial. Benetmo menatap Pak Tuaji dengan tegas. Pukul dia. Mileye memandang Benetmo. Kamu duluan. Persetan. Benetmo memelototi Mileye, kamu ingin mengkhianatiku lagi. Mileye dengan tegas berkata, kakak, bisakah kamu berpikir dulu sebelum memukul orang? Kalau bisa memang baru pukul, bisakah? Jangan pukul kalau tidak bisa menang, ini namanya bukan memukul orang, tapi cari mati. Benetmo. Pada saat ini, Pak Tuaji yang tidak jauh, tiba-tiba melirik Mileye bertiga. Apa yang kalian bicarakan? Cepat pergi. Benetmo dan Jeffrey hendak pergi. Pada saat ini,
Mileye tiba-tiba berkata, "Tunggu." Semua orang memandang Mileye. Di bawah tatapan mata semua orang, Mileye berjalan ke mayat murid Akademi Changmu tidak jauh. Dia mengeluarkan kantong uang dan senjata dari pinggang mayat itu satu persatu, tetapi dia tidak mengambil milik Jerry. Melihat tindakan Mileye, semua orang tercengang. Pak Tuaji bahkan berbaring dan pura-pura mati. Tidak jauh, Benetmo buru-buru berjalan ke sisi Mileye. Dia menarik lengan baju Mileye. "Kakak, bisakah kamu punya malu sedikit? Begitu banyak orang yang menonton." Mileye memelototinya. "Malu? Kamu ingin makan nasi atau rumput?" Benetmo berhenti berbicara dan kembali ke sisi Jeffrey dengan patuh. Benet menutupi wajahnya dengan tangannya dan menggelengkan kepalanya. "Malu, malu." Dengan cara ini, di mata semua orang, Mileye mengumpulkan 8 atau 9 kantong uang dan 5 atau 6 senjata. Dia melirik senjata-senjata itu bukan barang biasa, pasti bisa dijual dengan harga bagus. Mileye mengangguk puas, lalu memandang Jeffrey dan Benetmo yang berada jauh tidak jauh. "Apa yang masih kalian lakukan? Datang dan bantu bawa kereta kudanya." Keduanya tidak bergeming. Mileye berkata pelan, "Kalian makan rumput malam ini." Benetmo bergegas dan melompat ke salah satu kereta, sementara Jeffrey berjalan perlahan setelah ragu-ragu sejenak. Dengan begitu, di bawah pengawasan murid Akademi Changmu, Mileye bertiga berjalan perlahan ke kejauhan dengan kereta. Pak Tuaji tidak pergi, tetapi berbaring di atas batu, seolah tertidur. Dwi Kali menatap Pak Tuaji dengan sinis. Hari ini bukan akhir, tapi awal. Setelah itu, dia berbalik dan pergi bersama sekelompok murid Akademi Changmu. Di atas tumpukan batu, Pak Tuaji masih memejamkan matanya sedikit sambil mendengkur. Apa yang terjadi di Akademi Changmu dan Akademi Changlan menyebar ke seluruh ibu kota kerajaan dengan sangat cepat. Seluruh ibu kota kerajaan kaget. Murid Akademi Changlan membunuh murid Akademi Changmu. Sudah berapa tahun ini tidak pernah terjadi. Mungkinkah Akademi Changlan akan bangkit? Untuk beberapa lama, seluruh ibu kota kerajaan membicarakannya. Istana Kerajaan Jiang, di dalam aula Yangxin. Pria paruh baya berjubah Cina memandangi sebuah dokumen rahasia di tangannya. Saat melihatnya, pria paruh baya tiba-tiba tertawa ringan. Pria paruh baya bangkit dan berjalan ke pintu aula. Dia melihat ke ujung langit di kejauhan. Menurut putri ke-9 dalam dokumen rahasia, orang yang berani menghadapi ribuan kavaleri di tentara kerajaan Tang di kota pembatas dunia sendirian saja itu datang ke ibu kota kerajaan, Mileye yang sekarang dikabarkan sedang heboh. Di sudut aula, tiba-tiba terdengar suara seorang wanita. "Aku telah memeriksa informasinya, dia berasal dari kota Qingcheng. Dia tumbuh bersama adik perempuannya ketika orang tuanya tidak ada, mengabdikan dirinya untuk keluarga Ye, tetapi malah ditinggalkan oleh keluarga Ye. Untuk mengobati penyakit adiknya, dia datang ke ibu kota kerajaan bersama adiknya." Pria paruh baya melirik ke sudut dan tersenyum. Ini seharusnya hanya permukaannya. Di sudut, sebuah kursi roda perlahan-lahan lewat. Di kursi roda, duduk seorang wanita dalam gaun hitam. Wanita itu terlihat sangat muda dan cantik, tetapi seluruh rambutnya putih. Selain itu, mata wanita ini tertutup, selalu tertutup. Wanita bergaun hitam berkata pelan, "Sarjana Nasional An memperlakukannya secara berbeda, bahkan bisa membunuh seorang tetua paviliun Zuixian di kapal awan dan selamat. Detailnya tidak bisa diselidiki." Pria paruh baya tertawa berkata, "Hebat juga masih hidup setelah membunuh tetua paviliun Zuixian." Setelah mengatakan itu, dia berjalan kembali ke meja, dan kemudian mengeluarkan sebuah pelat bundar emas.
lalu mengeluarkan kuas emas dan menulis kata Y di bagian depannya. Di bagian belakang pelat bundar itu tertulis kata Sarjana Nasional. Pria Parubaya tiba-tiba menoleh ke arah wanita. "Kamu tidak keberatan?" Wanita itu bertanya balik, "Mengapa harus menentangnya? Tidak ada salahnya." Pria Parubaya tertawa, lalu berkata, "Banyak anak muda hari ini hanya memiliki keegoisan, terutama orang-orang muda dari keluarga bangsawan dan akademi. Di hati mereka, hanya keluarga dan akademi. Negara. Mereka tidak punya negara di hati mereka." Pemuda itu berani melawan tentara kerajaan Tang pada waktu itu tanpa keuntungan atau untuk tujuan apapun. Hanya melihat ini saja, dia pantas menyandang Sarjana Nasional. Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat wanita bergaun hitam. "Mohon penasihat lu untuk pergi ke Akademi Changlan mewakili aku." Bersambung.